Tema kita tahun ini Keset, Rahem, Emuna. Rahem adalah rahim, di mana di dalam rahim ada kehidupan. Dan rahimlah tempat seorang bayi akan muncul, janin dipelihara. Itulah hidup kita di dalam rahimnya Tuhan. Amin. Karena seperti seorang bayi yang aman di dalam rahim mamanya, nggak mikirin apa-apa, begitulah Anda dan saya. Kalau kita tahu keberadaan kita di dalam rahim Tuhan. Nah, hari ini saya mau membahas tentang keset. Ya, kalau di bahasa Indonesianya boleh pakai KHEE, ya, KHESED, tapi bisa juga dengan heset, K-nya dibuang. Nah, apa itu keset? Kita punya tema Ratapan 3 ayat 22, sebuah rema yang Tuhan beri. Ya, dari Ratapan 3 ayat yang ke-22 dikatakan begini, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Saya mau membuat Anda memahami dulu tentang rema kita sehingga Anda itu bisa menghidupinya. Keset, ya, ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Nah, Anda harus tahu kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Siapa Nabi Yeremia? Nabi Yeremia disebut sebagai nabi peratap, ya. Nabi yang suka nangis, nabi yang suka meratapi sesuatu. Nah, kalau kita baca kitab Ratapan dari pasal 1 sampai akhir, kita akan melihat ternyata Nabi Yeremia meratapi akan kehancuran bangsanya. Tentunya menjadi pertanyaan juga buat saya, ngapain sih nangisin bangsanya, saudara? Ya, mungkin bagi kita yang cinta-cinta Indonesia sekalipun meratap sekali dua kali ya bro ya. Tapi kayaknya nggak setiap hidup kita dari hari ke hari, dari tiap jam meratapi bangsa kita. Setuju nggak saudara? Ya, setuju banget ya, kita udah pusing hidup kita, nggak kepikiran mau meratapi bangsa kita sampai begitu rupa. Tapi saya coba bawa Anda kepikiran ini nih, supaya Anda memahami kenapa Nabi Yeremia kok meratap gitu. Misalnya ya, supaya Anda paham ini. Apa sih yang membuat Anda itu bisa meratap? 3 hal aja, 3 hal. Yang paling berarti dalam hidupmu, yang paling pokoknya paling sesuatu yang sangat-sangat penting bagi hidupmu. 3 hal aja. Coba buat Anda nih, sebutin. Bro, 3 hal aja dalam hidupmu. Kehilangan orang. Hah? Kehilangan orang. Kehilangan orang yang kita cintai ya. Terus yang kedua, sakit. Yang ketiga, nggak kerja. Miskin. Ya, 3 hal tuh saudara. Yang umum. Kalau saya ditanya juga mungkin kayak gitu jawabannya. 3 hal. Kalau Bu Angel kehilangan, yang membuat Bu Angel sedih apa? Ya tentunya yang pertama adalah orang yang kita cintai, keluarga yang kita kasihi, orang dekat, entah itu suami, anak, ya, orang tua dan sebagainya. Yang kedua, buat kita yang suka sakit, makanya kalau kehilangan kesembuhan, kehilangan sehat, itu menderita banget saudara. Betul ya? Buat Anda yang mungkin sakit-sakitnya biasa, nggak gitu memahami. Tapi buat saya dulu sering sakit, tapi nggak seperti sekarang. Sakitnya kadang-kala semalam aja saya sampai sakit banget saudara. Nggak tahu 2-3 hari ini nyerinya syaraf saya tuh menggigit banget saudara. Sampai saya tuh kemarin malam udah mau nangis, nggak bisa nangis. Sampai kadang-kadang mau menyerah gitu. Tuhan, alangkah enaknya kalau engkau ambil aku pulang gitu ya. Artinya udah deh gitu, daripada sakit menderitanya nggak tahan banget. Sakitnya kayak ada gigi anjing yang nancep di jari-jari dan itu nggak lepas, digigit terus dah. Rasanya pengen bebas deh, sampai bilang sama Kerry anak saya pas datang,
1 jam aja mama bebas dari rasa sakit, rasanya bahagia banget gitu ya. Jadi kehilangan kesehatan itu membuat kita bisa meratap loh. Saya bisa merasakan Nabi Yeremia meratap seperti itu pada waktu dia kehilangan bangsanya. Karena bagi kita 3 hal, yaitu mungkin orang yang kita kasihi, kesehatan kita yang hilang, atau tadi itu miskin, kita nggak punya apa-apa, kita meratap banget ya melihat tetangga kita bisa beli, gak usah deh beli TV, beli mobil ya, beli makanan yang enak, Gojek tiap hari, ketok-ketok pintu, kita makan cuma kayaknya tempe tahu, kita rasanya sedih dah. Nah, bagi Yeremia 3 hal yang penting itu adalah bangsanya. Kenapa? Karena tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah tanah di mana bangsanya akan berkembang. Dan tanah itu, tanah Israel lagi nggak ada, lagi dijarah dan mereka lagi dibuang ke negara Babel. Mereka nggak punya lagi tanah di mana mereka bisa tumbuh menjadi orang bebas. Yang kedua, Yeremia kehilangan, saudara, itu Yerusalem, kotanya, di mana di dalam kota Yerusalem itu ada bait suci. Yang ketiga adalah kehilangan bait suci di mana mereka nggak bisa ibadah. Anda akan berkata, ya gitu aja, tapi kembali 3 hal itu kan penting bagi Yeremia, merupakan hal yang paling penting. Nah, bagi kita tadi itu 3 hal hilang, keluarga, kekayaan, kesehatan, sama aja nilainya sangat penting bagi kita. Dan nilainya penting bagi Yeremia adalah bangsanya, kurang lebih seperti itu, saudara. Kalau kita bisa meratap pada waktu kita kehilangan orang yang kita cintai, pada waktu kita kehilangan kesehatan, pada waktu kita kehilangan berkat, kita meratap, kita menangis. Begitu juga di Yeremia, saudara, karena 3 hal itu penting. Anda bisa memahami nggak situasi Yeremia? Saya harap Anda bisa memahami ya, sehingga kita bisa mengikuti alur cerita Yeremia ini. Yeremia meratap dan begitu rupa, tetapi kita sudah belajar bagaimana di tengah penderitaan ratapan Tuhan kasih harapan, hope. Yaitu tadi ratapan 3 ayat ke-22. Dia memfokuskan, dia mengingat akan kasih Tuhan yang gak pernah habis-habisnya. Keset Tuhan yang terus-menerus ada dalam hidupnya. Bukan cuma kasih, tapi keset itu di bahasa Indonesia kalau Anda baca Alkitab itu diterjemahkan lebih banyak memakai kata kasih setia. Sama seperti Yeremia 3. Kasih Tuhan apa? Tak berkesudahan, tak habis-habis, selalu baru, setiap pagi baru. Terus Besar setiamu Tuhan, besar setia, kasih setia. Keset ini walaupun diterjemahkan dengan kata kasih setia, tapi sebetulnya itu punya pengertian yang sangat dalam. Dan tidak ada satu bahasa pun yang secara total bisa mengartikan arti keset. Ya, karena arti keset itu terlalu dalam, terlalu luas, terlalu banyak, sehingga kita sulit menjabarkan arti keset. Paling-paling kita cuma bilang kasih setia, belas kasihan, kasih cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Karena terlalu dalam. Yeremia bisa meratap, menangis karena bangsanya, tanahnya, Yerusalemnya, bait sucinya hilang. Seperti seakan-akan janji Tuhan di mana dia diberikan sebuah tanah di mana mereka bisa beribadah di sebuah bait suci sepertinya hilang. Sepertinya seakan-akan janji Tuhan tidak digenapi. Tetapi apakah dengan bukti-bukti konkret loh bahwa tanahnya sudah lenyap, ya Yerusalem sudah hancur, bait suci sudah nggak ada, apakah
janji Tuhan, kasih setia Tuhan hilang, Yeremia berkata, tidak ada pengharapan. Walaupun bukti-buktinya enggak kita lihat, bahkan bukti-buktinya mengarah, bahkan sebaliknya. Hari ini Anda menerima keset janji Tuhan, kasih setia Tuhan yang karena perjanjian. Janji Tuhan terhadap Anda dan saya, setianya, kasihnya enggak bakal hilang. Walaupun bukti-bukti yang Tuhan janjikan mungkin kelihatan sudah enggak ada. Tuhan janji kita diberkati, tapi yang kita hadapi malah bukan berkat. Kepurukan, kemiskinan, kekurangan. Tuhan janjikan kita sehat, tapi yang kita hadapi adalah sakit yang enggak pernah sembuh, berkepanjangan. Saya berbahagia banget, bersyukur beberapa minggu sebelumnya bisa jalan-jalan sama tim. Rasanya sehat banget, kakinya enak banget, mantep. Sampai saya bilang sama anak saya, puji Tuhan ya udah sembuh, udah makin baik. Tiba-tiba 2-3 hari lalu ngegigitnya lebih parah saudara. Sampai Kevin lihat, udah mama minum anti-killer painkiller katanya, makan obat. Dokter kasih obat nggak ada yang bisa mempan. Dan dikasih obat tidur, cuma bukan menghilangkan rasa sakit, tapi membuat saya tidur tidak merasakan sakit. Beda kan saudara? Buat apa nanti setelah bangun saya tetap sakit, malah lebih nggak enak. Obat tidur kan membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak saudara. Satu masalah ditambah dengan masalah lain, jadi nggak mau lah saya bilang. Pada waktu kita hadapi seperti itu janji Tuhan, apakah betul-betul kesetnya Tuhan hilang? Itu kan jadi pertanyaan kita. Seringkali kita dihadapkan dengan kenyataan sehingga kita berkata, aduh janji Tuhan iya ya, kita sih percaya, tapi kenyataannya sama seperti Yeremia. Dijanjikan tanah, ya dijanjikan kota, dijanjikan bait suci, tapi nyatanya enggak ada. Ayat ini saya harap menjadi ayat rema buat kita. Kasih Tuhan, kesetnya enggak pernah habis. Amin. Masukkan ini saudara, rendam dalam roh, sehingga satu waktu Anda menghadapi kesulitan, masalah, kehilangan, seakan-akan Tuhan tinggalkan, Anda ingat nih cerita, ingat khotbah ini, ingat rema ini, ingat akan keset ini, sehingga itu akan membuat kita kembali punya seperti bensin lagi, api yang menyala lagi. Amin. Mazmur 136 dari ayat 1 sampai ke ayat 26 ada kesetnya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kesetnya. Ayat langsung ke 26 deh. Ya, ayat 2 juga begitu, ada kasih setia, kasih setia. Nah ayat 26 terakhir, bersyukurlah kepada Tuhan semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi setiap ayat ada keset Tuhan. Setiap ayat saudara keset Tuhan. Keset Tuhan ini nampak dari Mazmur 136 apa aja sih? Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ditekankan ya bahwa Dia seorang diri melakukan keajaiban. Enggak ada dua, enggak ada teman, enggak perlu bantuan, enggak perlu Anda. Amin. Dia sanggup melakukan keajaiban seorang diri. Nih garis bawahi. Seorang diri dia ciptakan langit dan bumi. Seorang diri dia menciptakan segala isinya. Jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah binatang-binatang di laut, di darat. Jadi. Amin. Seorang diri, saudara. Enggak perlu bantuan. Dan sampai hari ini pun hanya Dia seorang diri yang sanggup melakukan keajaiban. Kita tidak bisa temukan di orang kedua, cuma Dia. Ya, dan kasih setianya lihat di ayat kelimanya. Kita bisa lihat saudara di ayat kelimanya, ya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus ya, jadi Dia seorang diri. Ya, Dia hamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk kasih setia. Jadi ini cerita tentang penciptaan.
Yang tadi saya sudah sedikit bahas, bagaimana dia seorang diri menciptakan bumi ini dengan segala isinya. Ayat yang selanjutnya, lihat. Kepada dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kesetnya kita bisa lihat nyata dalam hidup kita sehari-hari, yaitu lihat. Dia jadikan benda-benda penerang. Apa sih benda penerang? Dijelaskan di ayat ke-8-nya. Yang enggak teka-teki, tapi dijelaskan matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lanjut, bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan ya, kesetnya, kasih setia Tuhan nampak dalam penciptaan dia, dan khususnya kita bisa lihat tiap hari dengan benda-benda yang ada dalam hidup kita. Di siang hari kita bisa melihat matahari, amin. Di malam hari kita bisa melihat bulan dan bintang. Kesetnya, kasih setianya baik ada di waktu terang hidup kita maupun dalam kegelapan hidup kita, dia tetap keset. Anda mungkin lagi senang-senang, lagi happy, lagi tidak mempunyai masalah, kesehatan itu ada, ya Anda happy dengan istri, suami, anak, ekonomi juga Anda ada dalam kehidupan yang terang, saudara. Tapi bagaimana pada waktu kita lagi sakit, waktu kita kehilangan orang yang kita cintai, kita lagi nggak punya uang, kita susah payah mencari nafkah, ya, karena kalau dengar-dengar dunia ini resesi, wah ngeri, saudara. Ya, maka saya nggak mau dengerin. Anak saya lagi cerita, mama tahun ini tahun resesi. Tahu Sofi gitu ya. Ini sudah mem-PHK karyawannya berapa banyak, bro? Padahal untungnya katanya triliunan. Untungnya itu triliunan, tapi memberhentikan PHK-kan karyawannya. Wow, ribuan. Belum cerita yang lain, saudara. Jadi kalau mikirin itu, aduh, gimana kita nih yang udah ngepas aja bingung ya, apalagi nanti. Tapi saudara jangan khawatir, kesetnya Tuhan ada di tengah kegelapan dunia. Dunia boleh berkata resesi, dunia berkata wah lagi susah. Saya bilang sama anak saya, dunia boleh susah tapi kita boleh tetap resepsi. Amin. Kita boleh pesta, nggak usah pikirin. Pokoknya ada duit kita jalan, nggak ada duit kita nggak jalan. Ada duit kita makan, nggak ada duit kita puasa. Gitu aja, betul. Tuhan ada di waktu kita terang hidup kita ataupun dalam kegelapan hidup kita. Lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang. Di situ kita lihat kesetnya Tuhan. Nampak. Yang gampang aja, saudara, waktu lihat matahari, ya kesetnya Tuhan. Malam Anda lihat bulan dan bintang, kesetnya Tuhan. Kenapa? Karena matahari, bulan dan bintang nggak pernah ingkar janji. Dia selalu terbit setiap hari. Amin. Pagi Anda nggak usah pusing, dia pasti terbit. Wah, ada hujan, Bu. Iya, sesaat mungkin kelihatannya gelap, tidak ada matahari. Malam bulan ketutup awan. Tapi tahukah Anda, matahari, bulan, bintang gak pernah hilang. Dia tetap ada, tapi tidak terlihat oleh kita. Keset Tuhan tetap ada. Walaupun kita tidak melihatnya karena tertutup masalah, tertutup awan gelap, tertutup hujan, kita sehingga bertanya, di mana Tuhan? Saya mau kasih tahu, Tuhan tetap ada. Dia tidak hilang. Dia tidak ingkar janji. Dia setia. Katakan amin. Jadi waktu kita menghadapi masalah, lihatlah saudara kesetnya Tuhan di ciptaannya matahari, bulan, bintang. Kita akan berkata, aduh Tuhan terima kasih kesetmu. Luar biasa, nggak pernah ingkar janji. Walaupun ada lagu saudara, apa? Itu ya, ingkar janji tinggal janji ya. Waktu Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang, Dia tahu kita manusia butuh penerang. Coba bayangkan kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan dan bintang di malam, kita akan gelap, saudara. Dan hidup dalam gelap sangat tidak enak. Binatang saja kalau gelap gulita, dia akan resah dan
timbul rasa buasnya. Memang manusia butuh penerang, maka Tuhan tahu dia beri ciptakan matahari, bulan, bintang untuk kita. Padahal kita manusia sudah nggak pernah mikirkan itu loh. Pernah Anda mikirkan? Saya rasa jarang sekali kita udah pusing dengan mikirin hidup kita. Tapi Tuhan dengan kasih setianya dia pikirkan hal yang nggak pernah kita pikirkan loh. Hal sederhana, sepele, matahari, bulan, bintang dia beri buat Anda. Apalagi kehidupan Anda yang sangat penting. Terlalu yakin kesetnya itu ajaib, saudara. Amin. Yang kedua, kesetnya Tuhan kita lihat di dalam Mazmur 136. Yang pertama Anda melihat, lihat kasihnya, setianya dia di dalam ciptaannya yang gampang saja matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, coba lihat. Di ayat berikutnya, kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Yang kedua sudah kasih setia Tuhan. Tadi dalam ciptaannya matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, di dalam penderitaan maut sekalipun dia ada. Saudara, bangsa Israel, saudara, itu ya dijanjikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka. Dan apa yang terjadi, saudara? Bangsa ini dijajah, dijadikan budak di Mesir. Dan saudara, di Mesir sepertinya seakan-akan janji Tuhan kembali, saya katakan, sepertinya hilang, ketutup. Gak ada yang bisa mereka harapkan terlaksana. Bukan 1 tahun dan 2 tahun atau 10 tahun mereka jadi budak. Bukan, saudara. Tapi ratusan tahun mereka jadi budak. Dari neneknya, moyangnya suruh turun sampai ke cucu buyutnya, tidak melihat janji Tuhan digenapi. Mana tanah Kanaan? Kita menantikan janji Tuhan, rasanya juga udah bulukan, saudara. Udah lama banget, udah tua, mana janji Tuhan? Rasanya mustahil. Tapi lihat, dia setia. Dia bukan cuma kasih. Dia bukan cuma kasih, tapi keset, kasih setia. Amin. Dia pernah berjanji, dia setia, dia pasti genapi. Nggak tahu, nggak perlu kita pusingkan berapa butuh waktu lamanya dia untuk menggenapinya. Sama seperti bangsa Israel, butuh waktu ratusan tahun, saudara. Dan lihat, kemustahilan dia belah. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, terhadang dengan sebuah kemustahilan. Kenapa? Karena di depannya ada laut mati, laut Teberau yang begitu dalam dan luas. Di belakangnya ada pasukan musuh, bangsa Mesir dengan kereta kuda dan pasukan prajuritnya mengejar, berderak mengejar bangsa Israel yang di depannya ada laut. Nggak bisa lari. Ke depan laut, ke belakang musuh. Maju kena, mundur kena. Ke samping bu, ke samping, ke samping. Ke samping tuh padang gurun. Kalau Anda pernah pergi ke Israel, memahami banget akan situasi ini. Itu padang gurun, naik bis itu berjam-jam. Ya, jadi kalau ingat kita menuju ke Mesir 7 jam 8 jam nggak berhenti tuh bis, nggak ada pemukiman. Jadi udah dikasih tahu tahan pipis karena nggak ada tempat istirahat, tempat rest area. Kalau kita ke Jawa kemana ada rest area, wah aman. Ini nggak ada, saudara. Yang ada cuma padang gurun, pasir. Bayangkan, nggak bisa ke kiri, juga nggak bisa ke kanan karena padang gurun zaman dulu juga binatang buas sangat banyak. Nggak akan juga selamat. Jadi maju kena, mundur kena, samping kiri kanan juga kena. Mustahil. Tapi lihatnya ayat, Tuhan membelah kemustahilan. Yang nggak mungkin laut bisa terbelah. Tapi bagaimana mungkin membelah laut? Lautan dibelah, jadi kering di tengahnya untuk kita bisa berjalan. Untuk orang Israel bisa berjalan sambil, saudara bayangkan, imajinasikan berjalan kanannya air berdiri. Pernah lihat air bisa berdiri? Ada bu? Kalau ada wadah berdiri ini, tapi ini nggak ada wadahnya, saudara. Lautan
nggak ada wadah, tapi dia berdiri air. Kita lihat, kalau saya ada di situasi itu, saya akan jalan ini. Ya teman-teman akan selfie, ya, wih gila lu mujizat, gila, air berdiri, foto, kita lupa kali jalan sudah karena saking serunya foto, karena nggak ada mujizat seperti itu. Keajaiban di mana air bisa berdiri di tengahnya kering. Orang-orang Mesir melihat bagaimana bangsa Israel sudah berjalan dengan kiri kanan temboknya itu bukan dari bata tapi dari air. Saya percaya saudara itu semuanya kan, wow, mukanya tuh bisa dibayangkan. Mereka juga kejar. Apa yang terjadi waktu mereka sudah sampai, air yang tinggi tembok ini tiba-tiba seperti dihancurkan dan kembali jadi lautan. Orang Mesir yang coba mengejarnya terkubur dalam lautan. Dan saudara, ini bukan dongeng, bukan cerita film, ya, di mana Musa membelah lautan. Sejarah arkeolog menemukan temuan-temuan yang ada di Laut Mati itu kereta kuda dari bangsa Mesir sudah ditemukan, saudara, bahwa ini bukan dongeng, kisah nyata. Mustahil. Itulah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang bisa membelah kemustahilan. Apa yang Anda hadapi hari ini mustahil. Maju kena, mundur kena, kiri kanan kena, tapi Anda punya Tuhan yang akan membelah kemustahilan kita. Karena kesetnya luar biasa. Yang pertama, keset Tuhan kita bisa lihat di dalam ciptaannya, matahari, bulan, dan bintang. Amin. Jadi sekarang kalau Anda pergi keluar lihat matahari, lihat bulan, bintang, Anda akan punya pandangan yang berbeda. Saya pergi keluar, entah pergi keluar kota, entah saya pergi kemana, ke pantai, ya ke pulau-pulau. Saya itu orang yang suka mengagumi hal-hal sederhana. Ya kalau saya lihat rumput aja yang begitu luas hijau, saya akan berkata, wow. Saya cium bau rumput, gila banget, wanginya rumput, saudara tuh. Nggak tahu ya kalau buat saya, pagi-pagi cium bau rumput, wangi banget. Saya siang lihat matahari, orang mungkin berkata, aduh panas ya matahari, hitam-hitam. Kalau saya memang enggak, saya akan berkata luar biasa, matahari memberi kehidupan. Nggak ada matahari, tanaman saya mati semua, saudara. Saya melihat bulan dan bintang, kalau lagi bosan di kamar saya keluar dan saya memandang itu, saya bisa melihat Tuhan ada di situ, saudara. Ya, dengan matanya melihat saya dari kejauhan, loh. Klip, itu mata Tuhan buat saya. Lagi merhatiin, ngapain kau nak? Lagi sedih, lagi sakit, ada aku. Amin. Jadi kita kalau mengerti dia ada dalam ciptaan, Anda akan memandang sebuah sudut pandang yang berbeda. Anda akan mengagumi ciptaan Tuhan. Dan pastinya Anda akan mengagumi penciptanya. Yang kedua, dia ada di tengah kemustahilan. Apapun yang kita hadapi kelihatannya mustahil, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya mentok, nggak ada jalan keluar. Dia menyediakan jalan yang nggak terduga. Dia buat jalan saat tiada jalan. Amin. Ada jalan. Ada jalan. Kenapa? Karena keset kasih setianya. Dan terus lanjutkan ayatnya. Mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Yang ketiga, kesetnya setelah kita lihat di dalam ciptaannya, di tengah kemustahilan. Yang ketiga, di tengah kekuasaan yang kita nggak punya. Firaun dengan kuasanya, dia bisa melarang, dia bisa menahan bangsa Israel ratusan tahun dijadikan budak. Firaun yang punya kuasa bukan cuma di Mesir, tapi masa waktu itu dia punya kuasa sedunia. Firaun ini punya kuasa yang sangat banyak, sangat besar, sehingga dia bisa menahan kita untuk tidak bebas. Apa yang membelenggu hidup Anda dengan kuasanya? Kita mungkin ya ada kuasa-kuasa yang membelenggu kita sehingga kita tidak lagi bebas. Misalnya saja sakit penyakit, misalnya saja keuangan, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang punya
karakter-karakter buruk yang katanya dari zaman dulu nenek moyang, pokoknya semuanya keturunannya kita seperti ini udah dari dulu sih. Dari sononya begini, udah susah lah berubah, udah habitatnya lah, udah gak ada kuasa yang bisa mengubah dia. Nggak ada satupun orang yang bisa merubah orang itu. Saya mau katakan, gak ada yang sulit bagi Tuhan. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa manusia. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang Anda gak bisa hindari. Coba aja pikir sendiri. Ada banyak kan kebiasaan buruk yang Anda sadar. Misalnya saja bapak-bapak kalau mau meninggalkan rokok, kebiasaan itu susah kan? Betapa berkuasanya rokok itu dalam hidupnya. Tahu nggak bagus, tahu nggak sehat, tapi aku dalam kendali rokok sehingga nggak bisa lepas. Saya mau katakan Anda ada satu tangan kuasa yang lebih dari Firaun itu, yang akan melepaskan dan membebaskan kita. Ada bapak-bapak yang mungkin juga terlibat dalam pornografi, nggak pernah mungkin ke pelacuran, takut dia ngerti. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen yang berselancar di internet porno. Rasanya nonton itu ada syur. Tahu itu nggak bagus, khususnya juga anak-anak muda nih. Betapa terikatnya mereka dengan pornografi sehingga saudara sangat sulit dilepas. Berapa banyak orang yang terikat dengan narkoba, yang punya kuasa menyengkeram sehingga tahu itu nggak bagus tapi nggak bisa lepas. Berapa banyak kita juga punya sifat kebiasaan, entah itu pelit, entah itu suka ceritain orang, ngegosip. Itu seperti Firaun yang mencengkeram kita, yang gak membuat kita bisa lepas dan bebas. Kita diperbudak. Saya mau katakan kesetnya, kasih setianya akan membebaskan kita dari setiap Firaun dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kita juga mungkin ada Firaun dalam hidup kita yang mungkin orang juga gak tahu, gak kelihatan. Tapi Tuhan, Dia akan campakkan Firaun itu ke laut, Teberau, selama-lamanya. Kita tidak lagi diperbudak. Amin. Yang keempat, Ihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori. Sihon itu apa sih artinya? Sihon itu artinya besar, berani. Dan kalau Anda tahu kisah ini, Sihon adalah raja ya yang menguasai orang-orang Amori, itu raja orang Amori. Nah, satu waktu bangsa Israel itu keluar dan lewati daerah kekuasaan Sihon. Orang Israel minta izin, biarkan kami lewat. Kami nggak akan menjarah, kami tidak akan merampok, cuma lewat saja. Tapi Sihon tidak izinkan. Dengan pasukannya, dengan tentaranya, saudara, mereka melarang, bahkan menyerang bangsa Israel. Dan Israel melawan. Dan lucunya, ya Israel yang gak pernah belajar perang, gak punya tentara yang terlatih dibandingkan dengan Sihon, ternyata Tuhan beri kemenangan. Musuh yang besar, musuh yang berani, itu dikalahkan Tuhan. Dan lihat ayat lanjutnya, Og itu artinya raksasa, tinggi besar, kuat perkasa, itu Og. Musuh-musuh kita yang gagah perkasa, raksasa yang tinggi-tinggi, Tuhan sanggup berikan kemenangan buat kita. Amin. Lihat ke-21-nya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Walaupun butuh waktu sekian lama, Tuhan bawa Israel masuk ke tanah perjanjian yang sudah jadi warisan Israel. Keset. Kenapa sih bisa terjadi? Karena keset. Dia bukan cuma cinta dan sayang sama Anda. Dia bukan cuma mengasihi Anda.
Tapi kembali saya katakan, karena Dia kasih setia. Dia mengasihi, kita tidak ragukan itu. Dia mengasihi, mencintai kita, kita percaya itu. Tapi percayalah, kesetiaannya juga untuk menggenapi janjinya tidak bisa dibatalkan. Walaupun kelihatannya keadaan, kenyataan menggagalkan janji Tuhan, tapi Dia keset, setia. Saya nggak tahu janji Tuhan atas hidup kita masing-masing, saudara. Ada begitu banyak mungkin janji Tuhan yang Anda terima dalam hidupmu. Tapi di tengah perjalanan hidup kita belum pernah melihat janjinya Tuhan mana kok belum digenapi. Yang Anda lihat adalah kemustahilan, gak mungkin Tuhan genapi. Yang kita lihat adalah musuh-musuh yang besar, raksasa-raksasa yang mengganggu kita. Dan ada kuasa-kuasa yang begitu mencengkeram kita sehingga kita menjadi budak. Tapi percayalah, keset Tuhan gak pernah hilang dalam hidup kita. Amin. Tutup HP Anda, Alkitab Anda. Kita mau nyanyikan kasih Tuhan. Saya berdoa agar Ratapan 3 benar-benar menjadi sebuah nyanyian dalam hati kita, di mana rasanya pengharapan sudah pudar. Kita melihat sebuah kemustahilan. Dan mungkin kita menjadi seperti Nabi Yeremia yang menangis dan meratap akan hidup kita. Kita mau ada sebuah perubahan dalam keluarga kita. Kita menginginkan sebuah terobosan dalam keuangan kita. Bahkan mungkin kita menginginkan sebuah yang kita rindukan, keharmonisan dalam rumah tangga. Rasanya kok jauh dari jangkauan. Kita lihat cuma kemustahilan, dan kita ngerti memang Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan. Tapi waktu kita menghadapi itu, seringkali iman kita jadi runtuh. Dan kita rasanya kembali bertanya, apa mungkin Tuhan? Apa bisa ya Tuhan? Saudara, hari ini biarlah Anda melihat kesetnya Tuhan. Kesetiaannya teruji. Pada waktu Anda melihat ciptaannya, Anda akan melihat kasihnya yang begitu besar buat kita. Dan saya percaya dengan keset ini kita akan jalani hidup kita. Kita akan jalani walaupun mungkin di tengah ketidakberdayaan kita, kita suka bertanya dan meragukan Tuhan. Tapi Dia tidak pernah terganggu dengan ketidakpercayaannya kita. Dia gak pernah berubah. Walaupun mungkin Anda tidak beriman kepadanya hari ini, Dia tetap keset. Walaupun Anda tidak setia, tapi Dia setia adanya. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Katakan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan selalu tak habis, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi.